kelas MA 21C08 STM dari studi kelayakan bisnis untuk UAS, yaitu ujian akhir semester, yang diampu oleh Bapak dosen Halifi Hajizat. Saat ini saya akan melaksanakan atau menjelaskan salah satu UMKM yang ada di Tegal Gede, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yaitu Konter Rena Ponsel. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti konter. Konter merupakan bidang usaha yang bergerak dalam telekomunikasi yang berkegiatan utamanya yaitu jual pulsa, handphone, baik baru maupun bekas. Selain itu, konter juga menjual berbagai jenis kartu perdana seperti kartu simpati, AS, materai AM3XL, berbagai jenis kartu lainnya. Konter juga menjual aksesoris seperti softcase, gantungan handphone, sama jaran, dan juga handphone bisa melayani servis atau perbaikan handphone. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah terbangunnya nama konter. Sejarah terbangunnya konter HP atau handphone di Indonesia berawal seiring dengan perkembangan industri telekomunikasi atau teknologi dan kebutuhan masyarakat akan alat komunikasi yang praktis dan mobile. Berikut adalah gambaran singkatnya, yaitu 1. Pengenalan teknologi telepon seluler pada tahun 1980-an. Pada awal 1980-an, telepon seluler mulai diperkenalkan di Indonesia. Telepon seluler pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan asing seperti Nokia dan Motorola yang membawa perangkat telekom seluler analog. Namun pada saat ini telepon seluler masih terbatas. Harganya sangat mahal sehingga hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya. Dan yang kedua yaitu perkembangan jaringan pada tahun 1994. Pada tahun 1994 Indonesia mulai memperkenalkan jaringan Global System for Communication yang untuk menggunakan layanan telekomunikasi seluler dengan biaya yang lebih terjangkau. Saat itu operator-operator telekomunikasi seperti Telekom, Indosat, dan XL mulai mengembangkan jaringan mereka di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga yaitu munculnya konter HP pada tahun 1990 hingga 2000-an. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler, semakin banyak pula orang yang mencari tempat untuk membeli pulsa, mengisi ulang pulsa, membeli handphone, serta melakukan perbaikan atau gantikan ponsel. Disinilah konter HP mulai berkembang. Konter HP pertama kali muncul di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan berkembang di daerah-daerah lainnya. Dan yang keempat yaitu pertumbuhan pasar ponsel pada tahun 2000-an. Pada awal 2000-an, ponsel mulai menjadi barang yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama dengan kehadiran ponsel-ponsel dengan harga yang lebih rendah seperti ponsel Cina yang berbagai merek. Ini mendorong pertumbuhan konter HP sebagai tempat utama bagi masyarakat untuk membeli dan memperbaiki ponsel. Dan yang kelima yaitu digitalisasi dan perkembangan HP. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet, konter HP juga mulai berkembang menjadi lebih dari sekedar tempat jual beli ponsel. Konter HP juga menjadi tempat untuk layanan seperti aktivasi kartu SIM, pengecekan pulsa, mengisi ulang paket data, hingga layanan perbaikan perangkat. Dan yang keenam yaitu era smartphone pada tahun 2010-an hingga sekarang. Memasuki era smartphone pada tahun 2010-an, di mana ponsel cerdas dengan sistem operasi Android dan iOS menjadi dominan. Kebutuhan akan konter HP terus berkembang. Konter HP kini tidak hanya menjual perangkat ponsel, tetapi menjual aksesoris, layanan instalasi aplikasi, hingga perbaikan berbagai kerusakan pada HP. Dan yang ketujuh yaitu tantangan dan persaingan. Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan banyaknya toko online, konter HP menghadapi persaingan yang ketat. Namun, konter HP tetap memiliki pelanggan yang setia, terutama karena mereka menawarkan
layanan langsung yang tidak dimiliki oleh toko online, seperti perbaikan cepat dan konsultasi tentang perangkat. Secara keseluruhan, konter HP telah berkembang menjadi bagian penting dalam ekosistem telekomunikasi Indonesia, melayani kebutuhan komunikasi masyarakat dan memberikan kontribusi pada perekonomian lokal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konter HP dapat memberikan manfaat bagi pelanggan dan pemilik usaha. Manfaat bagi pelanggan yaitu mendapat produk dan jasa yang dibutuhkan seperti HP baru dan bekas, kartu perdana dan aksesoris HP seperti softcase dan gantungan HP, dan juga mendapatkan layanan seperti servis HP. Dan manfaat bagi pemilik usaha yaitu mendapatkan keuntungan dari penjual produk dan jasa, dan juga mendapatkan pemasukan yang lebih banyak dari penjual pulsa. Konter HP yang lengkap dapat menjual berbagai macam produk seperti HP baru dan bekas, kartu perdana, aksesoris HP seperti kabel charger, kepala charger, temper glass, dan softcase HP, token, bayar air, BPJS, dan isi wallet. Isi e-wallet ini seperti OVO, GoPay, ShopeePay. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan usaha konter pulsa. Satu yaitu modal awal yang terjangkau. Salah satu kelebihan utama dari usaha konter pulsa yaitu modal yang relatif terjangkau dibandingkan dengan bisnis lain yang memerlukan investasi besar. Untuk memulai usaha konter pulsa, Anda harus perlu modal uang yang cukup untuk stok pulsa awal. Hal ini membuat usaha ini menarik bagi para pemula yang ingin terjun ke bisnis usaha, yaitu usaha konter yang harus mengeluarkan modal besar. Yang kedua yaitu permintaan yang tinggi. Kebutuhan akan pulsa telepon dan paket data yang tidak pernah surut, terutama di Indonesia yang memiliki jumlah pengguna ponsel yang sangat besar. Hal ini membuat konter pulsa memiliki pangsa pasar yang stabil dan permintaan yang terus meningkat. Dengan lokasi yang strategis dan pelayanan yang baik, konter pulsa bisa menjadi tempat yang ramai dikunjungi pelanggan. Dan yang ketiga yaitu fleksibel waktu. Bisnis konter pulsa umumnya memiliki waktu yang tinggi. Anda dapat mengatur jam operasional sesuai dengan kebutuhan atau kesibukan pribadi. Ini menjadi keuntungan bagi para pemilik usaha konter yang memiliki kontrol lebih atas waktu kerja mereka. Dan yang keempat yaitu mudah dikelola. Usaha konter pulsa tidak memerlukan keahlian khusus yang kompleks. Dengan sistem yang sudah terstruktur, dari penyediaan pulsa yang biasanya sudah menyediakan plafon atau pengisian pulsa, pengelola usaha ini menjadi relatif mudah. Anda juga dapat mempekerjakan karyawan yang biaya yang terjangkau untuk operasional sehari-hari. Kekurangan usaha konter pulsa yaitu satu, persaingan yang ketat. Meskipun permintaan pulsa yang sangat besar, persaingan dalam bisnis konter pulsa juga sangat ketat di setiap sudut jalan. Kita dapat menemukan beberapa konter pulsa yang berdiri berdampingan. Persaingan ini bisa membuat margin keuntungan menjadi tipis dan memerlukan strategis pemasaran yang relatif agar tetap bersaing. Dan yang kedua yaitu ketergantungan pada provider. Usaha konter pulsa sangat bergantung pada kerjasama dengan provider pulsa. Ketergantungan yang tinggi pada penyedia dapat menjadi risiko jika menjadi masalah teknis atau penggantian kebijakan yang dapat memerlukan usaha operasional. Dan yang ketiga yaitu ancaman kehilangan modal. Perubahan harga pulsa atau paket data yang tiba-tiba dari penyediaan dapat menjadi ancaman bagi keuntungan usaha konten pulsa. Selain itu, risiko kerugian akibat kadaluarsa stok pulsa juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemilik usaha. Kesimpulan, kelebihan dan kekurangan konter pulsa yaitu perlu dipertimbangkan sebelum terjun ke dalamnya. Meskipun memiliki prospek yang menjanjikan dengan permintaan yang tinggi, persaingan yang ketat dan ketergantungan pada penyedia layanan menjadi tantangan tersendiri. Namun dengan manajemen yang baik dan strategis pemasaran yang tepat, usaha konter pulsa tetap menjadi peluang yang bisnis yang menjanjikan di tengah kebutuhan masyarakat yang akan pelayanan pengisi pulsa yang terus meningkat.
Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek yang mengenai salah satu UMKM yang ada di Cikarang Selatan, yaitu Counter Naposel. Aspek yang pertama yaitu SDM, sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia ini terdiri ada 3, yaitu yang pertama rekrutmen dan seleksi, di mana rekrutmen dan seleksi ini membagikan informasi lowongan kerja media sosial resmi perusahaan seperti Facebook dan Instagram, dan juga pemasangan iklan di area sekitar toko atau pusat perbelanjaan. Dan aspek SDM yang kedua yaitu menerima lamaran. Kandidat mengirim CV atau surat lamaran melalui email dan mengisi formulir. Yaitu satu aspek SDM sumber daya manusia, yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi ini memiliki sumber rekrutmen membagikan informasi lowongan kerja di media sosial resmi seperti Facebook dan Instagram, pemasangan iklan di area sekitar toko atau pusat pembelanjaan, menerima lamaran melalui CV atau mengisi formulir online. Dan aspek SDM yang kedua yaitu orientasi, yaitu sambutan dan kenalan. Yang kedua pengenalan tugas dan tanggung jawab, di mana kegiatan menjelaskan deskripsi pekerjaan secara detail atau rinci, termasuk tugas utama seperti menjaga dan merapikan counter, memberikan informasi kepada pelanggan tentang produk-produk elektronik yang ada di counter tersebut. Dan yang ketiga yaitu membantu pelanggan melakukan pembelian dan transaksi pembayaran, menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan menangani keluhannya. Dan SDM yang ketiga yaitu pengenalan produk dan layanan, di mana pengenalan produk ini memiliki kegiatan memberikan pelatihan tentang produk dijual di counter, termasuk fitur keunggulan dan manfaat dari produk elektronik seperti voucher, kartu, aksesoris, dan kartu-kartu lainnya. Dan yang kedua yaitu aspek produksi. Aspek produksi yang pertama yaitu pengelolaan stok barang, di mana pengelolaan stok barang ini memiliki proses pengadaan atau procurement, di mana pengadaan barang dari pemasok atau produsen merupakan bagian penting dari aspek produksi. Dalam usaha counter, pemilih pemasok yang tepat akan memengaruhi kualitas produk, harga, dan ketetapan pengiriman. Produk yang diberi harus sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dan pengolahan stok barang yang kedua yaitu manajemen inventaris, di mana mengelola stok dengan baik sangat penting agar produk tersedia saat dibutuhkan, namun juga tidak berisiko menjadi overstock, di mana overstock ini mengikat modal terlalu banyak. Sistem manajemen inventaris yang efisien misalnya seperti menggunakan software untuk stocking stok akan membantu menghindari overstock. Dan pengolahan stok barang yang ketiga yaitu rotasi stok, di mana produk yang memiliki tanggal kadaluarsa atau cenderung mengalami penurunan nilai, di mana misalnya seperti elektronik dengan teknologi yang cepat usang, memerlukan perhatian ekstra dalam hal rotasi stok. Pastikan produk lama yang lebih dulu dijual supaya menghindari kerugian. Aspek produksi yang kedua yaitu kualitas produk, di mana kualitas produk ini pemilihan produk yang berkualitas. Kualitas produk sangat penting untuk kepuasan pelanggan. Pastikan barang yang dijual di counter memiliki standar kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Bekerja sama dengan pemasok atau produsen yang terpercaya akan memastikan kualitas produk. Kualitas produk yang kedua yaitu kontrol kualitas produk. Lakukan pengecekan kualitas secara rutin untuk memastikan produk yang dijual atau yang dipasarkan bebas yang dicatat atau yang kerusakan. Misalnya pastikan bahwa setiap unit yang diterima dalam keadaan baik, berfungsi dengan lebih baik. Dan aspek yang ketiga yaitu pengemasan produk, di mana pengemasan produk ini memiliki pengemasan yang tepat, seperti pengemasan yang baik akan menjaga kualitas produk, terutama untuk produk yang rentan rusak seperti barang elektronik atau barang-barang yang rapuh. Pengemasan juga
persepsi pelanggan terhadap kualitas toko dan profesional counter. Dan aspek produksi yang ketiga yaitu pengemasan produk, di mana pengemasan produk ada dua jenis. Yang pertama, pengemasan yang tepat, yang artinya pengemasan yang baik akan menjaga kualitas produk, terutama untuk produk yang rusak atau barang-barang yang rapuh. Pengemasan juga mengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas toko atau profesional counter. Dan yang kedua yaitu label dan informasi produk, yang artinya pastikan setiap produk memiliki label yang jelas, berisi informasi yang penting seperti harga, fitur produk, dan cara penggunaan. Hal ini sangat penting untuk mempermudah pelanggan dalam membuat keputusan pembelian. Dan aspek produksi yang keempat yaitu proses pengiriman dan penerimaan barang, di mana proses pengiriman dan penerimaan barang ini ada dua, yaitu yang pertama, penerimaan dari pemasok, yang artinya setelah produk dipesan, pastikan pengirim produk dari pemasok berjalan tepat waktu dan sesuai pesanan. Keterlambatan atau kesalahan pengiriman dapat mempengaruhi ketersediaan barang di counter dan dapat merugikan pelanggan. Dan yang kedua yaitu penerimaan barang di counter. Setelah barang tiba di counter, lakukan pemeriksaan untuk memastikan barang bahwa yang terima sesuai dengan pesanan. Dan dalam proses ini termasuk pengecekan jumlah, jenis, dan kualitas barang. Oke, selanjutnya yaitu aspek produksi yang kelima, yaitu pengelolaan ruang counter. Pengelolaan ruang counter ini ada dua, yaitu penataan produk di counter. Artinya penataan produk counter ini yaitu ada rack display, juga merupakan bagian dari produksi. Produk harus ditempatkan dengan rapi dan menarik agar mudah diakses oleh pelanggan. Display yang menarik dapat meningkatkan penjualan dan mempermudah pelanggan dalam menemukan produk yang dicari. Dan yang kedua yaitu pengelolaan tempat penyimpanan, yang artinya selain penataan produk yang rack display, penting untuk memiliki tempat penyimpanan yang baik untuk stok barang yang tidak dipajang. Ruang penyimpanan yang terorganisasi akan memudahkan pencarian barang yang akan dicari. Dan aspek produksi yang keenam yaitu peningkatan dan pembaruan produk. Aspek ini memiliki dua jenis. Yang pertama, pemantauan tren pasar, yang artinya memperbaharui produk yang dijual sesuai dengan perkembangan tren pasar. Produk harus ditempatkan dengan rapi. Pembaharuan teknologi atau produk baru yang lebih inovatif, yang lebih menarik untuk pelanggan. Dan yang kedua yaitu inovatif produk, yang artinya selain mengelola produk yang ada, counter juga perlu memperkenalkan produk-produk baru yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Menjaga kelangsungan pembaruan produk akan membantu counter tetap proaktif di pasar. Dan aspek produksi yang ketujuh yaitu proses layanan purna jual. Jenis proses penjualan ini ada dua, yaitu servis dan perbaikan produk, yang artinya beberapa produk seperti barang elektronik memerlukan layanan purna jual berupa perbaikan atau penggantian barang rusak. Menyediakan layanan ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas pelanggan terhadap toko. Dan yang kedua yaitu garansi dan kebijakan pengembalian, yang artinya menyediakan kebijakan garansi yang jelas dan mudah dipahami akan memberikan rasa aman bagi pelanggan. Proses pengembalian atau penukaran barang yang mudah dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan pada counter. Dan aspek produksi yang kedelapan yaitu efisiensi operasional. Memiliki dua jenis. Yang pertama, proses penjualan yang cepat dan efisien, yang artinya proses yang efisien dalam melayani pelanggan dan memproses transaksi penjualan akan mengurangi waktu yang dibutuhkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini juga mencakup penggunaan sistem kasir yang tepat dan pelatihan karyawan untuk menangani proses penjualan dengan cepat. Dan yang kedua yaitu penggunaan teknologi untuk mendukung produksi, yang artinya teknologi seperti software manajemen inventaris atau aplikasi POS atau point of sales
yang meningkatkan efisiensi operasional di counter. Ini memungkinkan pemantauan stok secara real time dan mempermudah proses transaksi. Dan aspek produksi yang ke-9 atau yang terakhir yaitu pengelolaan risiko produksi. Ada dua jenis. Yang pertama, risiko keterlambatan prasakor, yang artinya keterlambatan dalam pengiriman proses dari masuk dapat mengganggu ketersediaan produk di counter. Oleh karena itu, penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan toko secara berkala. Dan yang kedua yaitu risiko kerusakan produk, yang artinya produk yang rusak akan dicatat dapat merugikan counter baik dari segi biaya atau penggantian barang ataupun pemberian uang maupun reputasi. Oleh karena itu penting untuk memastikan prosedur penjualan atau pemasukan yang baik sebelum produk dijual. Oke, dan yang kedua yaitu risiko kerusakan produk, yang artinya yaitu produk yang rusak atau cacat dapat merugikan counter baik dari segi biaya maupun reputasi. Oleh karena itu penting untuk memastikan prosedur menguji atau memeriksa yang baik sebelum produk dijual. Dan selanjutnya yaitu aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini ada dua jenis. Pertama, pengeluaran arus kas, di mana pengeluaran arus kas ini ada 3. Yang pertama yaitu penerimaan kas, di mana semua uang yang masuk dari hasil penjualan produk atau layanan, baik secara tunai maupun melalui sistem pembayaran elektronik. Penerimaan kas yang teratur sangat penting untuk menjaga ekuitas bisnis. Dan yang kedua yaitu pengeluaran kas, di mana semua biaya yang harus dibayar untuk menjalankan usaha counter seperti sewa tempat, gaji karyawan, biaya operasional. Dan selanjutnya yaitu aspek yang ketiga, yaitu aspek keuangan. Aspek yang keuangan itu ada yang pertama yaitu pengelolaan arus kas, di mana pengelolaan arus kas ini ada penerimaan kas, pengeluaran kas, dan arus kas yang positif. Penerimaan kas ini di mana semua uang yang masuk dari hasil penjualan produk atau layanan baik secara tunai maupun siap pembayaran elektronik. Penerimaan kas yang teratur sangat penting untuk melindungi bisnis. Dan yang kedua yaitu pengeluaran kas. Semua biaya yang harus dibayar untuk menjalankan usaha counter seperti sewa tempat, gaji karyawan, biaya operasional, dan pengadaan barang. Memantau pengeluaran kas secara rutin dapat membantu mengontrol biaya atau menghindari pemborosan. Dan yang terakhir yaitu arus kas positif. Arus kas positif ini di mana usaha counter harus memastikan bahwa arus kas tetap positif, yaitu pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, supaya manajemen yang baik dapat mengelola biaya dan pendapatan. Dan aspek keuangan yang kedua yaitu penyusunan anggaran, di mana penyusunan anggaran ini ada 2. Yang pertama, anggaran pendapatan dan pengeluaran, di mana menyusun anggaran untuk merencanakan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan. Dengan anggaran yang realistis, counter dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi fluktuasi penjualan dan biaya pengeluaran. Dan yang kedua yaitu proyeksi keuangan, di mana membuat proyeksi pendapatan dan biaya untuk periode tertentu seperti bulanan atau tahunan untuk memperkirakan keuntungan dan kerugian. Dan aspek yang keempat yaitu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini yang pertama yaitu sistem point of sales atau POS, yang bermanfaat untuk mempercepat proses transaksi dan mengurangi antrian pelanggan. Dan yang kedua yaitu memudahkan pelaporan keuangan dan analisis penjualan secara real time. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan integrasi dengan sistem manajemen inventaris untuk memantau ketersediaan stok produk. Dan studi kelayakan bisnis yang keempat yaitu customer relationship management, di mana manfaatnya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memberikan layanan yang lebih personal. Dan yang kedua yaitu membantu mempertahankan pelanggan melalui program loyalitas atau pemberian diskon. Dan yang kelima, sistem pembayaran digital dan mobile, yang bermanfaat untuk meningkatkan karyawan pelanggan yang lebih memilih metode pembayaran non-tunai dan mempercepat proses pembayaran. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan digital dan sosial media, yang bermanfaat untuk meningkatkan atau memperkuat
keterlibatan dengan pelanggan, dan membangun komunitas di media sosial. Dan selanjutnya memungkinkan kampanye promosi yang lebih tepat dengan tepat sasaran dan mengandalkan data dengan teknik. Dan selanjutnya yaitu teknik layanan pelanggan yang bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan dukungan cepat. Dan selanjutnya menjaga kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas dan mengurangi tingkat pengembalian produk. Dan yang kelima yaitu aspek resiko, di mana aspek resiko ini memiliki 6 resiko. Yang pertama yaitu resiko persaingan, di mana resiko persaingan ini memiliki 2 aspek. Yang pertama persaingan harga, dan yang kedua yaitu kehilangan pelanggan, di mana persaingan harga ini jika ada banyak counter yang menawarkan produk serupa, persaingan harga bisa sangat ketat dan dapat mengurangi margin keuntungan. Dan yang kedua yaitu kehilangan pelanggan, di mana persaingan yang keluar dari toko retail besar atau online dapat mengurangi pelanggan yang datang ke counter secara langsung. Dan risiko yang kedua yaitu risiko produk dan stok. Risiko produk dan stok ini memiliki 3 macam. Yang pertama, stok habis atau tidak tersedia, di mana kehabisan stok produk populer atau yang sangat diminati oleh pelanggan sangat kecewa jika stok produk tersebut habis. Dan yang kedua yaitu produk rusak atau tidak berkualitas, di mana penjualan produk yang rusak atau cacat dapat menyebabkan pengembalian barang, di mana si kontak tersebut dapat merugikan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dalam pengelolaan inventasi, di mana pengelolaan inventasi ini yang buruk dapat menyebabkan overstock atau understock. Yang keduanya dapat merugikan bisnis. Dan yang ketiga yaitu risiko keamanan, di mana risiko keamanan ini ada 3 jenis. Yang pertama, pencurian atau kehilangan barang, di mana pencurian atau kehilangan barang ini dapat menyebabkan kerugian besar, terutama untuk produk bernilai tinggi seperti elektronik. Dan kedua yaitu keamanan fisik counter, di mana dapat menyebabkan pelanggan tidak puas atau memerlukan perhatian ekstra. Dan yang terakhir yaitu keamanan data. Jika counter menerima transaksi pembayaran melalui sistem digital, risiko kebocoran data atau seragam siber, misalnya pencurian atau kartu kredit pelanggan, harus diwaspadai. Dan yang keempat yaitu risiko operasional, di mana risiko operasional ini ada 2. Yang pertama, gangguan operasional, di mana masalah teknis seperti kerusakan sistem kasir atau gangguan dalam sistem inventaris dapat menghentikan operasi dan menyebabkan penundaan pelayanan. Dan yang kedua yaitu prosedur layanan yang tidak efisien, di mana prosedur layanan yang buruk atau tidak efisien dapat memperlambat proses penjualan atau mengurangi kepuasan pelanggan. Dan yang risiko kelima yaitu risiko reputasi, di mana risiko reputasi ini ada 2, yaitu yang pertama pelayanan pelanggan yang buruk, dan yang kedua yaitu kesalahan dalam pemasaran. Dan risiko yang keenam yaitu risiko lingkungan. Risiko lingkungan ini ada 2 macam. Yang pertama bencana alam, dan yang kedua yaitu perubahan